Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kalian nyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari video-video aku dan podcast aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam sahabat semua. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan banyak rezekinya ya, amin. Hari ini aku mau lanjutin cerita tentang perjalanan haji podcast. Jadi kemarin kan sudah kita bahas ya sampai kita sampai di kamar hotel, lalu kita istirahat, lalu malamnya kita akan melaksanakan umroh. Nah, jadi gini, kita setelah sampai hotel ya, waktu itu saya sekamar berempat, jadi sekamar itu ada 4 tempat tidur. Saya berempat, kebetulan yang teman saya yang satu itu sebut aja namanya A ya. A itu seumuran sama saya. Yang 2 lagi itu umurnya udah hampir 60. Ada yang 60, ada yang 65. Jadi umurnya sudah cukup lumayan tua juga ya. Kalau saya waktu itu sekitar umur 37-an kali ya. Nah, terus kamar mandi satu. Jadi satu kamar hotel itu ada 4 orang dan satu kamar mandi. Tetapi tante saya itu beliau tuh sekamar ada 7 orang. 7 orang termasuk tante saya. Jadi tante saya itu umurnya pada saat itu masih 55-an ya, kalau nggak salah ya, 55. Dan sisanya 6 orangnya lagi tuh usia 65 ke atas. Jadi udah bener-bener lansia, 65 ke atas. Bayang dong, itu juga katanya. Jadi satu kamar beliau 7 orang, yang masih agak muda nih tante saya, selebihnya udah istilahnya udah nenek-nenek lah, udah lansia. Ada juga yang sekamar itu 3 orang. Nah, kalau suami saya sekamar 3 orang. Jadi suami saya, bapak saya, sama satu lagi jemaah haji juga yang laki-laki. Jadi suami istri, walaupun statusnya suami istri, di sana kamarnya dipisah ya, sahabat-sahabat semua, kamarnya dipisah. Kebetulan yang suami istri banyak sih di tempat saya itu tour travelnya ada beberapa couple lah, ada beberapa pasangan, mungkin 10 mah ada lebih kayaknya. Itu memang kamarnya harus dipisah ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu pada saat itu saya sampai kamar, kita penentuan tempat tidur ya, maksudnya tek-tekan gitulah ya, mau di sini di sini ya kan. Udah tekan tempat tidur, ya udah kita unpacking. Kita udah dapat koper ya, pada saat kita sampai hotel itu kan barengan tuh, kopernya juga datang, kita ambil koper nama kita. Ya kita unpacking, kita unboxing gitu kopernya, udah gantian deh antri ya untuk bersih-bersih, sekedar gosok gigi, bersih-bersih. Tapi pastikan ya karena kita udah niat, udah ihram ya, maksudnya udah pakaian ihram maksudnya udah niat mau umroh gitu, pastikan hati-hati gitu ya, karena kita kan belum umrohnya kan nanti malam ya, jadi hati-hati dalam melakukan bersih-bersih, karena kan kalau misalnya ada kesengajaan mencabut bulu dari tubuh kita, itu kan nanti kena dam gitu. Setelah bersih-bersih antri ya, itu ya kita terus yang ketua regu juga saling mengkoordinasikan, memastikan bahwa semua timnya itu udah masuk kamar. Lalu kalau nggak salah itu udah zuhur menjelang hampir asar gitu ya, kita zuhur asar. Nah saya kebetulan selama itu saya zuhur sama asar itu di musola, lebih tepatnya masjid kali ya, masjid di area hotel. Kalau nggak salah itu masjidnya itu ada di lantai berapa ya, lantai 5 apa lantai 7 ya, saya itu lantai berapa ya, pokoknya saya lupa lantai berapa, pas saya lantai 8 ya. Jadi di masjidnya itu ada di lantai 7 kalau nggak salah, anggap aja lantai 7 ya, dan tuh besar sekali, bisa kayaknya nampung sekitar 200 jamaah kayaknya bisa itu ya, karena cukup luas ya masjidnya atau musolanya lah ya yang ada dalam hotel. Sebenarnya kalau kita mau, kita juga bisa sih masjid di luar hotel, seberang hotel ada masjid lagi. Nah itu saya ikutan sholat zuhur ma'asar jemaah di masjid yang ada di dalam hotel, dimana imamnya orang-orang kita juga, orang Indonesia juga, jemaah haji Indonesia.
dan juga semua jemaah yang di masjid itu ya orang-orang jemaah haji Indonesia, karena emang itu kan satu hotel itu semua orang Indonesia dan jemaah haji Indonesia dengan kloter tertentu. Setelah itu kan kita dapat makan juga ya dari pemerintah, dikasih makan. Habis itu setelah sholat isya kita udah siap-siap untuk melaksanakan umroh. Lalu kita kumpul di lobi. Nah kebetulan karena saya pakai tour and travel itu ada beberapa kelompok, ada ketua kelompok atau ketua regu. Nah ketua regu lagi nanti ada lagi kepala apanya gitu. Jadi satu regu itu isinya kurang lebih 10 orang di tour and travel saya. Jadi satu regu itu nanti ada kelompoknya lagi, ada ketua rombongannya lagi gitu. Jadi ketua regu memastikan bahwa timnya itu udah pastikan ikut umroh hari itu, malam itu, dan sudah ada di lobi. Setelah koordinasi, kalau nggak salah itu menjelang jam 8 malam baru kita siap-siap berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Nah kebetulan kita tuh hotel itu kan hotel macam-macam ya. Hotel tuh jaraknya macam-macam, ada yang dekat, ada yang sedang, ada yang jauh. Nah hotel yang saya tempatin tuh sebenarnya deket sih dari Masjidil Haram. Maksudnya deket tuh dalam arti jadi dari hotel itu kita kalau dari Masjid Salawat itu udah nggak ada hotel lagi, langsung ke Masjidil Haram. Cuman tantangannya adalah karena hotel kita itu letaknya dekat dari Masjidil Haram kebetulan. Nah hotel kita itu untuk menuju bis sholawat itu kita harus turun masuk ke dalam lorong. Nah lorongnya itu anak tangganya itu kurang lebih ada 20-an anak tangga. Jadi ke dalam lorong gitu, nanti kita naik lagi ke atas gitu ya, ke tangga lagi untuk sampai ke jalan besar. Jadi sahabat-sahabat, kita kalau mau ke Masjidil Haram kita menggunakan namanya bis sholawat. Itu dia warawiri aja tuh kerjanya. Jadi dia akan mengelilingi hotel lalu dia akan menuju Masjidil Haram. Nah itu gratis, nggak bayar. Tapi masalahnya kalau misalnya kayak saya tuh hotelnya harus naik turun tangga, maksudnya naik turun ke dalam kayak semacam lorong gitu. Itu lumayan agak berat kalau misalnya ada yang memakai kursi roda atau sangat tua dan tidak sanggup untuk naik turun tangga, itu bisa dibopong. Nah karena kita ketua regunya kebetulan yang di regu saya itu, di ketua kelompok saya itu yang uzur itu ya bapak saya, yang lain masih muda-muda. Jadi alhamdulillahnya bapak saya masih bisa, kebetulan bapak saya masih bisa jalan walaupun stroke, beliau masih bisa jalan pelan-pelan. Ya itu paling digandeng gitu lah pelan-pelan. Kecuali kalau dia nggak kuat ya nggak mau diangkat. Nah kalau misalnya ada juga jemaah haji di tour and travel saya itu dia menggunakan dari sana tuh, dari Jakarta emang udah menggunakan kursi roda, itu mau nggak mau diangkat sama kursi rodanya. Nah itu ya bisa aja sih sebenarnya naik taksi, cuman ya kan kalau naik taksi harus mengeluarkan uang lebih ya kan, dan takut juga tertinggal sama rombongan karena rombongan semua menggunakan bis sholawat. Nah sedikit cerita, kalau misalnya mertua saya itu hotelnya tuh agak jauh dari Masjidil Haram, butuh waktu kurang lebih setengah jam. Kalau saya paling kalau dari bis sholawat sampai Masjidil Haram kali 10 menit. Kalau mertua saya kayaknya setengah jam lebih. Tapi enaknya beliau itu kalau misalnya turun dari hotel udah langsung ada bis sholawat, jadi nggak perlu turun ke lorong gitu. Jadi hotel saya letaknya agak sedikit berbeda gitu ya, landscape-nya. Lalu kita antri lalu kita naik bis sholawat. Nah bis sholawat tuh penuh sahabat-sahabat, jadi selalu penuh lah ya, namanya juga orang akan mencari entah umroh ke Masjidil Haram atau sekedar tawaf Masjidil Haram. Jadi bis sholawat itu bukan hanya untuk jemaah haji Indonesia ya, tapi untuk semua jemaah haji. Jadi di bis sholawat tuh nanti ada orang negara lain, ada orang Eropa, orang Afrika, jemaah haji dari Indonesia, jemaah haji dari Afrika, jemaah haji dari Eropa, Jepang, dan semua negara Indonesia dan semua negara di dunia. Yaitu kalau saya perhatikan ya, jemaah haji negara Indonesia itu cenderung kecil-kecil gitu ya, pendek-pendek, terutama saya, atau badannya kecil-kecil. Nah kalau jemaah haji negara Afrika itu mereka tinggi-tinggi. Kalau jemaah haji negara Eropa tuh tinggi-tinggi dan besar-besar gitu kan. Jadi memang kalau ya enaknya tuh kita kalau yang kecil-kecil bisa nyelap-nyelip ya, tapi kalau yang badannya gede-gede kan agak susah nyelap-nyelip ya. Jadi sahabat-sahabat, memang kondisi stamina yang sangat fit sangat dibutuhkan untuk naik haji. Lalu setelah sampai kita bis sholawat, diatur sama ketua regu, sampailah kita ke Masjidil Haram. Nah sampai Masjidil Haram itu
kita sebelum menuju Ka'bah untuk tawaf, kita dipersilakan untuk ke toilet dulu, kira-kira ada yang mau kamar mandi atau wudhunya ada yang batal atau apa. Jadi kita dikasih waktu, kalau nggak salah waktu sama ketua rombongan tuh 15 menit untuk ke kamar mandi. Jadi sebelum kita masuk ke Masjidil Haram itu, di luarnya, di area luar Masjidil Haram tuh ada toilet, ada laki-laki dan perempuan. Itu banyak banget sih toiletnya, tuh isinya banyak banget. Nah makanya nih, ini yang perlu hati-hati, karena kan toiletnya tuh gede banget ya kan, dan semua orang banyak pakai cadar ya kan di sana tuh. Maksudnya orang-orang selain Indonesia kayaknya banyak yang pakai cadar. Cuman kan katanya takut kalau misalnya ada yang aneh-aneh, misalnya nanti ternyata amit-amit bukan perempuan gitu kan ya. Makanya saya sarankan untuk kalau ke kamar mandi jangan sendirian, tapi berdua lah minimal sama teman, jadi ada temannya, jadi bisa saling menjaga. Itu juga disarankan sama ketua rombongan untuk yang perempuan, terutama jemaah haji perempuan, kalau ke kamar mandi barengan, ramean, atau misalnya kalau emang ada 2 orang lah. Dan kita tuh juga harus menjaga barang kita ya sahabat-sahabat ya. Kita kan namanya ikhtiar ya, kita harus menjaga tas kita, barang bawaan kita. Dan kalau bisa sih kita jangan banyak membawa barang berharga ke sana, secukupnya aja, karena takutnya kita kelupaan ya. Taruh aja di hotel, ditaruh di koper dan dikunci gitu kan, digembok. Jadi bawa uang secukupnya, jangan gak usah bawa barang yang berlebihan ya, takutnya nanti ada apa-apa repot ngurusnya. Jadi ke kamar mandi dikasih waktu. Kamar mandi itu banyak banget ya, gede banget ya, mungkin bisa nampung berapa orang kali ya, mungkin 50 ada apa 100 kali ya, karena banyak banget kamar mandinya dan gak antri. Karena kalau antri, dan itu kamar mandinya tuh dia itu seperti yang saya tahu tuh, dia kamar mandinya tuh nggak ada leher rangsanya gitu, jadi kayak bolongan aja. Terus ada selang airnya tuh cukup banyak ya, airnya cukup kuat gitu, jadi bersih dan kamar mandinya tuh bersih kalau menurut aku. Udah habis itu kita wudhu, karena kan kalau syaratnya tawaf itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Kita wudhu, lalu kita kumpul lagi di tempat tadi, titik kita berkumpul, lalu kita sama-sama berjalan menuju ke Masjidil Haram dan memulai proses tawaf. Nah tawaf itu kita adalah keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah untuk keliling Ka'bahnya itu ada bacaannya sahabat-sahabat. Saya sih jujur aja ya nggak hafal waktu itu, jadi saya membawa buku panduan haji yang dari Departemen Agama itu saya bawa, warna hijau itu saya kalungin, dan itu ada ada bacaannya. Kita bisa baca menggunakan itu dan cukup bisa nyaman kok. Jadi kalau saya kebetulan bisa baca sambil jalan sih ya. Tapi kalaupun pusing nggak bisa, itu nanti ada bimbingan, ada yang membimbing. Kalau itu saya ada ketua rombongannya membimbing, misalnya bacaan-bacaan zikir-zikir yang diucapkan. Jadi bareng-bareng kita di belakang tuh kayak kereta gitu, misalnya rame-rame gitu ya. Jadi ya saling menjaga aja, kayak gitu sahabat-sahabat. Oh ya, untuk masalah kalau di sana kan maksudnya gini kan, ada kan hukum kalau kita bersentuhan dengan lawan jenis itu kan batal. Kalau di sana kayaknya kan menggunakan nggak batal sih, katanya sih nggak batal kalau kita bersentuhan dengan lawan jenis gitu ya. Namanya lagi tahu itu kan kondisinya nggak batal sih, katanya sih nggak batal kalau kita bersentuhan dengan lawan jenis gitu ya. Namanya lagi tahu itu kan kondisinya rame ya, pada saat itu kan belum pandemik ya, belum ada jaga jarak, dan memang rame itu. Kalau ya kemungkinan bersentuhannya sangat mungkin. Jadi dan itu tidak membatalkan kita, karena kita menggunakan mazhab Imam Malik ya kalau di sana ya, saya juga lupa sih. Kayak gitu sahabat-sahabat, segitu dulu ya sharing aku sampai kita melakukan tawaf pengelilingan Ka'bah sebanyak 7 kali. Kita lanjutkan lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Semoga kalian terinspirasi ya. Semoga yang bisa naik haji tahun ini, insya Allah bisa naik haji tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Assalamualaikum.